Udah? Udah semua, teman-teman? Udah ya, saya kira kayaknya udah semua ini. Berarti dari kesimpulannya yang berubah dari yang diinfoin Pak Putu, jadi tambahan marketing plan-nya ini masih berupa promo ya teman-teman sampai akhir tahun. Jadi sekarang bulan apa? September. Kan baru akan dimulai bulan depan ini ya kan? Oktober, November, Desember. Jadi ada istilahnya promo selama 3 bulan ini, tambahan marketing plan-nya ini masih dalam bentuk promo 3 bulan. Kita bisa lakukan ini sampai jadi keputusan resmi di tahun 2021 kan gitu. Apa saja? Satu, bonus rekrut sekarang berupa uang, nggak lagi berupa produk dan diberikan tidak kepada mitra atas langsung, tetapi kepada sponsor atau kepada pengundang. Jika pengundangnya otomatis mitra atasnya ya berarti mitra atasnya yang dapat kan gitu. Ya, kalau beda antara pengundang dan mitra atas, yang dapat adalah sponsor atau pengundang. Tuh, yang kedua, pendaftaran member baru kan sekarang yang biasa kan masih jalan, yang beda itu yang ini, yang 500.000. Jadi lebih lebih kecil, ada pilihan jadinya sekarang kan 500.000 itu pendaftaran reguler. Terus yang ketiga itu ada bonus loyalitas. Ya, bonus loyalitas itu diberikan kepada ini tutup jok pintu yang nih diberikan kepada apa namanya mitra yang gabung belum ada setahun, terus mitra yang belum pernah dapat bonus uang bulanan, kan? Itu yang bonus loyalitas ini. Tuh, teman-teman, apa namanya? Dari tiga tambahan marketing plan ini, walaupun masih berupa promo, di bayangan di kepala teman-teman, kira-kira ini memudahkan kita atau bagaimana? Coba saya bisa ketik ini ya. Ini sudah ya. Ini saya hapus. Gimana caranya ini? Bagaimana ada di pikiran teman-teman ketika promo ini dikeluarkan oleh Pak Putu? Bentar, ada yang mau tanggepin nggak? Ya, ada yang mau tanggepin nggak teman-teman? Dari tadi itu dimudahkan. Kira-kira dimudahkannya gimana, Bu? Coba Bu Tuh Arini deh. Mana Bu Tuh Arini? Coba Bu, coba diskusi dulu Bu. Halo Bu. Ya, gimana bayangannya di kepala Ibu Bu? Jadi lebih gampang untuk ngajak orang Bu ininya. Kalau dulu kan 3 juta banyak alasan mereka mahal ya banyak uangnya itu gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena cuma 500.000 dan dapat produk langsung mungkin lebih mudah untuk mengajak gitu. Satu, dimudahkan, lebih banyak bisa mengajak orang. Terus, saya ketik aja dulu ya. Karena saya juga belum mengerucut di kepala saya ini. Masih antara Anyer dan Jakarta. Dua, apalagi? Apalagi Bu bayangannya? Tadi kan ada 3 nih nih hilang, pelan bisa nih. Lebih semangat Bu untuk list daftar orang lebih semangat lagi. Oke, list daftar orang
lebih semangat. Ya, terus ada lagi nggak? Ada lagi, Bu? Lebih mengarahkan ini apa namanya customer itu ke member. 3. Ini, oh maksudnya upgrade ya, Ya, upgrade pelanggan jadi member lebih mudah. Ada lagi, Bu? Ada lagi? itu aja baru bayangannya. Itu aja baru bayangannya. Oke, teman-teman yang lain ada yang kasih masukan nggak? Tolong bantu dong. Promo. Tambahan. Ada nggak? Langsung open mic ya. Yang rekrut langsung dapat uang, Bu, bonus uang. Bayangan Ibu, bayangan di kepala Ibu melihat perubahan itu seperti apa? Itu bukan jawaban tuh. Bayangannya Ibu, ya itu memang otomatis ya dapat bayangannya. Ketika melihat orang ngerekrut langsung dapat bonus uang, bayangannya Bu Lis seperti apa sekarang? Di lapangan, Ibu dikasih nih sekarang, ini loh kamu udah dapat marketing plan kayak gini, kan perubahannya tadi ini, kan 1, ulang lagi deh, ketik deh, promo, apa tadi, bonus uang, masuk ke sponsoring. Ketika Ibu ditawarin ini, nah ini kan sudah nih, bayangan Ibu, di tim Ibu, di pergerakan Ibu, terus apa lagi, di actionnya Ibu, di grup, di tim itu apa yang apa ada sekilas bayangannya? Lebih memudahkan customer untuk menjadi member, Bu. Ya, apalagi Bu? Ya. Kemudian hampir sama sih seperti Ibu Arini tadi, lebih Ada lagi? memudahkan orang-orang yang nggak sanggup daftar 1 poin jadi bisa daftar 500.000 itu aja. Ya. Tapi juga gampang melupakan itu apa itu Bu? Gampang pergi juga ya Bu? Apa itu? Berarti gimana tuh? 4. Apa Bu? Takutnya setelah dia member tidak terlalu apa ya? Tidak mau ikut bisnisnya. Tidak lanjut maksudnya. Kemungkinan tidak lanjut. Man gabung bisnis kemungkinan nggak lanjut kan ada juga. Tapi karena lebih murah daftarnya gitu. Ya. Ya, terus ada lagi yang kelima. Yuk, Bu Ros, mana Bu Ros nih? Oh, masih sholat. Bu Yanti. Percepatan member, Bu. Pertumbuhan member sangat tinggi. Kecepatan Atau pertumbuhan member sangat tinggi ya. Terus kemungkinan terjadi kompetisi. Kemungkinan terjadi cutting price. Oke. Ada yang Pak, ini sing ahli ngetik nih. Aduh. Ya. 6, tapi kemungkinan terjadi persaingan, Bu, kompetisi tinggi. Kemungkinan terjadi persaingan apa ini maksudnya, Pak? Ya, bisa saja, Bu, kalau pertumbuhan gampang kayak rekrut yang kecil-kecil itu, Bu, di MLM yang lain itu kan saling sikutnya itu semakin tinggi, persaingan kompetitif negatif loh, Bu. Bukan positif. Oke. Terus kompetisi. Cutting Terus, price. lagi, Pak. Cutting price, kemungkinan terjadi cutting price besar. Oke, kemungkinan terjadi cutting price. Oke. Ada lagi? Ada lagi enggak? Yuk, yang lain. Ada lagi enggak? Siapa tuh yang belum ngomong?
bayangannya di timnya bagaimana? Actionnya seperti apa? Terus secara global di perusahaan seperti apa? Coba itu kan semua pasti akan berpengaruh terhadap kita kan? Saya nggak bisa baca chat ya, ini ngomong aja soalnya ini share slide. Apalagi? Bu Yanti, mana Bu Yanti? Apa Bu? Udah semua di situ. Curang tuh. Idem. Idem. 8 idem. Itu Bu Retno kok nulis ganjalan itu enggak tahu saya maksudnya apa. Mana Bu Retno, saya nggak bisa baca tuh karena saya share slide. Iya, Ganjalan apa Retno. Bu? Coba open mic-nya. Sorry baru ikut gabung Bu Oke. Rani. Ya, saya belum terlalu paham sih. Cuma tadi mikir gini, kan Ya. Pak Putu kemarin bilang bahwa kalau mengagenkan orang baru, maka kita nggak dapat produk lagi, cuma dapat uang 75.000. Nah, ganjalannya adalah misalkan dia beli lagi, namun tidak beli 1 poin gitu ya, beli ecer gitu, beli ecer satuan. Selama ini kan kalau dia belum agen, kita dapat keuntungan langsung kan. Ya. Ini kalau dia beli lagi kan harga agen. Ya. Nah, kita kayaknya ganjil juga di situ. Oh, Paham maksud saya? kemungkinan Kehilangan keuntungan. ya Keuntungan. eceran. Kehilangan penjualan. Pendapatan Keuntungan berkurang. eceran. Ini ya, ini yang dimaksud Bu Retno ya. Kehilangan harga eceran. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, pinter-pinter nih. Saya kalau mikir sendiri ini nggak nemu nih, jujur nggak nemu, harus nemu, makanya harus daripada saya mikir sendiri, udah banyak kerjaan, lagi dikasih ini tuh sekarang sama Pak Putu, tahu nggak Idul Priority sekarang 1 buku tugasnya, ini harus itu, ini kalau sendiri saya mikir sakit kepala, makanya mending meeting aja deh, jadi ketemu ini. Ada lagi nggak? Angka 9. Angka 9 angka tertinggi nih. Apalagi kira-kira? Dengan kebijakan baru lah. Istilahnya walaupun ini masih promo ya teman-teman. Kemungkinan akan berlanjut sebagai aturan baku, kemungkinan akan batal. Karena masih dalam tahap apa namanya, kita Dicoba. menguji ya sebelum menjadi baku. Tapi pada intinya saya jujur aja apapun yang saya kerjakan itu saya nggak mau dalam istilah coba-coba. Walaupun ini dalam masa promo atau mencoba lah istilahnya perusahaan dalam tanda kutip kan. Tapi saya ketika saya action di lapangan kan sering saya setiap meeting kan sering kan saya bilang nggak ada istilahnya mencoba ataupun dalam terapi misalkan ada pelanggan yang mau beli bilang, Bu ini ada paket 3 bulan terapi sebulan kan itu, terus dia bilang saya belum yakin Bu, saya coba dulu 1 botol. Saya langsung cut omongan pelanggan saya itu, saya selalu bilang sama dia, Bu saya memang ada paket 1 bulan tetapi belanja eceran pun itu memungkinkan buat saya. Hanya mohon dirubah bahasa mencoba. Saya selalu bilang begitu. Tolong dirubah dengan bahasa ikhtiar. Ya, karena saya memulai setiap terapi itu selalu dengan keyakinan. Saya selalu bilang, ketika orang yang WA saya bilang, Bu, saya coba 1 botol. Tolong bahasa coba ini kita rubah ya, Bu ya, kita rubah ke bahasa ikhtiar. Karena 1 vibrasinya beda, kedua keyakinan dalam hati dan pikiran Ibu itu sudah 50% ketika bilang mencoba. Selalu mereka bilang oke, selalu dirubah, langsung dirubah saat itu. Saya ikhtiar dengan membeli 1 botol ini, saya mendapatkan kesembuhan dengan perantara produk Farah. Selalu seperti itu. Sama dengan ini juga teman-teman. Ketika perusahaan bilang walaupun ini promo, tapi saya nggak mau setengah-setengah jalan di sini gitu. Intinya saya mau dapatkan sesuatu di sini. Ya anggaplah walaupun ini nanti dibatalin sama Pak Putu, nggak jadi dijadiin marketing plan di awal tahun. Tapi pada intinya kita sudah mendahului gitu loh. Karena ini kan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan kan. Keuntungannya ini anggaplah saya centang ini ya.
keuntungannya ya. Walaupun centang itu belum arti positif loh ya. Saya centang aja dulu deh. Gimana caranya? Mana centang nih? Oke, nggak nemu centang. Oke, saya ketik aja deh. Ya. Ini oke. Ini lebih semangat nih kan. Terus upgrade pelanggan jadi member lebih mudah. Nah, ini kan keuntungan yang memang luar biasa, yang memang kita tunggu kan dari dulu. Kemungkinan terjadi. Ini yang ke-9 ada nemu nggak? Belum ya? Nih, jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang memang kita tunggu dari dulu kan. Banyak ya orang yang bilang, susah jadi member Faras, saya udah expired, nggak bisa saya join lagi karena nggak bisa ngumpulin uang segitu lagi kan. Ngajakin orang berat sekali karena belum punya modal katanya, bla bla blanya banyak sekali. Diajak datang ke pertemuan, nggak ada undangan baru, nggak ada member baru Bu di saya, itu aja, siapa saya undang lagi, itu kan banyak masalah seperti itu. Ya enggak? Makanya saya bilang, ini sebenarnya solusi yang luar biasa nih. Ya, dimudahkan lebih banyak bisa ngajak orang. List daftar orang kita bisa lebih semangat ngelistnya. Upgrade pelanggan member lebih mudah. Terus kecepatan pertumbuhan member baru tinggi. Ini luar biasa teman-teman. Itu kan makanya yang oke-oke ini maunya saya memang buat maksimal dengan pergerakan keyakinan yang besar dari saya dan dari teman-teman, karena saya yakin saya nggak bisa sendiri pada intinya. Apalagi di poin kelima ini, kecepatan pertumbuhan member baru tinggi. Kebayang nggak jika ini terjadi, terus kita hanya mengandalkan ke 1, 2, atau 5 orang aja di tim ini, waduh, ambiar ini. Benar-benar ambiar saya bilang. Makanya itu yang saya diskusikan maunya itu ya, itu yang mau saya diskusikan. Tetapi ini harus terjadi dulu yang oke ini. Jadi teman-teman, statement saya di awal belum penutup ini ya, karena kita baru open diskusinya. 1, jadikan promo ini 3 ini yang di atas ini keyakinan dalam hati kita, nggak mencoba. Ya, nggak coba. Tuh ya. Itu dulu. Jadi apapun yang kita lakukan itu 100% 100% dengan semangat tinggi. Intinya seperti itu. Dengan doa yang memang benar-benar kita niatkan. Itulah. Pada intinya begitu. Ya, oke. Yang ke-9 nggak ada? Berarti 8 aja. Ada Bu Ros baru gabung. Ada nggak Bu? Apa kemungkinan yang bisa muncul di Ibu, di timnya, di perusahaan, atau di Faras ketika Pak Putu kemarin memunculkan ada 3 tambahan marketing plan di Faras? Ya, kalau bagi saya sangat memudahkan Ibu. Terkadang saya menawarkan paket yang bisnis itu orang banyak kesulitan Ibu. Terus saya akhirnya menawarkan untuk yang memang dari awal sudah saya diajarin sama Bu Yanti, kalau begitu katanya Bu Yanti, coba tawarin yang 500 aja dulu. Tapi kan di keep, kalau ini kan langsung kita nanti langsung bayarkan, langsung kita inputkan ke kantor. Bagi saya itu sangat membantu sih Bu. Nggak ada, kalau bagi saya sih nggak ada kendalanya Bu. Saya ambil sisi baiknya sih Bu. Walaupun mungkin ada bagi yang lain mungkin merasa kurang nyaman atau apa. Ya, makasih Bu Ros. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nyikapin ini dulu, yang saya ketik-ketik ini dulu deh. Ada yang mau bicara? Enggak ya? Berarti oke ya. Saya lanjut sekarang. Menyikapi apa yang dibilang Bu Ros, saya sependapat. Ya, terus terang saya sependapat Bu.
intinya, makanya tadi saya mau munculin teman-teman semua, jujur saya bilang karena ini saya juga baru tahu, sama seperti teman-teman baru taunya baru, hanya beda di jam aja ya, saya pagi taunya, teman-teman sore itu ya. Jadi sebelum saya tahu ini, saya pun kan dari awal itu start saya memang gencar kan, ketika teman-teman ngadain mentoring dari awal itu kan saya selalu menyampaikan ini kan saya gerilya nih sekarang kondisinya teman-teman. Sampai saya ketemu, saya bilang kemarin berapa member baru itu, saya sampaikan kan sama teman saya bukti-bukti saya tunjukin. Sampai saya bilang bulan sampai tanggal 10 itu saya ambil 10 poin Anava Booster Whitening. Ya, coba saya tanya Win. Win sekarang stok kita masih berapa paket, Win? Dari 10 poin yang saya ambil tuh. Cuma ada 6, Bu. 6 Masih 6 paket. Nah, itu teman-teman, ini data fakta ya. Saya bukan leader yang hanya omong doang. Apa yang saya omongin sama teman-teman itu fakta yang saya bilang. Jadi saya gerilya teman-teman untuk mendapatkan orang-orang baru yang memang saya mau buat mereka join di Faras gitu. Saya banyak sekali dapat orang baru. Ya, jadi karena mereka hanya beli 500.000 sudah gabung. Buktinya Anava saya 10 poin hanya sisa 6 paket. Berarti itu saya benar-benar seperti apa yang dibilang Bu Ros tadi. Saya antemlah tutup mata, nggak mau melihat apa semua sudut, saya hanya fokus bahwa saya bisa dapatkan banyak orang di sini gitu. Ya, banyak orang di sini, saya gabungin sekian orang, poin saya sampai 10 poin habis. Hanya itu fokus saya selama 10 hari sampai promo itu. Ya kan? Nah, sekarang dari apa yang nah sekarang saya mau intinya satu sisi saya nggak mau sebenarnya juga membuat orang yang optimis dalam tanda kutip intinya positif dan selalu melihat segala sesuatu dengan yang bagus. Itu memang salah satu karakter yang harus dimiliki seorang leader ya. Tapi kita ke depan saya mau teman-teman juga membuka pikiran atau membuka hati karena leader yang sesungguhnya itu bisa melihat jauh ke depan gitu. Ya karena nasib ini dengan adanya ini nggak hanya nasib kita, nasib member-member yang kita ajak juga akan berpengaruh gitu dari apa konsep yang ada dalam kepala kita atau apa sudut pandang yang ada di pikiran kita, mungkin optimisme yang sangat tinggi karena seperti yang saya bilang tadi, itulah bahan bakar kita untuk bergerak yakin di lapangan tanpa coba-coba, ya kan? Satu sisi kita harus bisa melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan sebagai kelemahan yang harus kita akui untuk bisa kita jadikan apa saya bilang sesuatu yang bisa kita kurangi ya kalau kita sudah tahu itu bakal terjadi gitu. Jadi ada langkah-langkah yang memang seharusnya bisa kita lakukan. Ya kan seperti orang bijak bilang kita harus sebenarnya sesungguhnya walaupun itu sangat menyakitkan kan gitu. Kadang kita harus memang tahu kelemahan kita karena dari kita tahu kelemahan kita bisa bersikap atau berlaku atau belajar banyak hal sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik kan seperti itu ya. Makanya saya yakin teman-teman semua di sini adalah leader-leader yang mempunyai kapasitas untuk itu sehingga kita ke depan
bisa berada di dua sisi ini gitu. Jadi bisa melihat keduanya yang saya bilang positif lah oke ini, dan negatif dalam tanda kutip. Negatif ini kalau kita bisa rubah jadi positif ya. Positif dan negatif prediksi kita ini, kita bisa berada di atas kedua itu. Jadi kita bisa benar-benar melihat dengan bijaksana sekali kedua hal ini gitu. Ya, jadi tidak kita berada dalam satu hal yang mengkungkung kita sehingga kita tidak mau melihat yang satunya gitu. Jadi kebijaksanaan itu adalah kita bisa berada di atas dualitas ini. Ya. Berada di atas dualitas ini dan kita bisa melihat dan menyikapi kedua-duanya ini dengan sangat baik gitu. Ya, jadi ketika ada siang pasti ada malam, gitu kan? Ketika ada kemudahan pasti ada kesulitan. Itu sudah hukum alam itu. Tetapi apakah kita mau menghindari hukum alam ini? Kan enggak. Makanya kita butuh yang namanya wisdom itu atau kebijaksanaan untuk kita bisa melihat ini. Nah, sekarang terus berarti apa nih next step-nya berarti teman-teman? Untuk ini bisa saya hapus nggak ya ini ya? Ini saya clear ya, tapi saya screenshot dulu deh kalau nanti teman-teman butuh. Nah, kalau kita mau bicarain lagi. Nggak ngerti nih caranya untuk ini nih. Bisa di next nggak sini? Nggak ya. Nah, udah. Berarti sekarang teman-teman, saya mau pecah dua nih ya slide-nya berarti sekarang. Apa yang harus kita sikapi untuk kita menjadi orang yang wisdom itu, yang bijaksana itu. Melihat yang positif di atas kita, di atas positif. Kalau dia negatif, kita bisa melihat di atas kenegatifan itu. Gitu kan? Apa tadi yang positif? Berarti tindakan kita apa? Berarti gini ya. Ini kemungkinan yang terjadi kan gitu. Kemungkinannya ini. Terus action berarti ini ya. Di sini ya. Win, kan caranya Win? Bisa Win kayak gini Win action. Ini ya, action. Kemungkinan. Sorry. Kemungkinan ini di sini. Ya. Saya ketik ulang lagi ya. Kemungkinannya tadi yang pertama kan saya udah screenshot tadi. Dimudahkan lebih banyak mengajak orang. Banyak mengajak orang. Mengajak orang mudah. Ya. Berarti action kita apa? Teman-teman. Bantu saya dong. Berarti action kita apa? Ini kan sesuatu hal yang positif. Berarti harus kita Banyak daftar nama. besarkan. Ya, harus kita besarkan dia. Karena dia sesuatu hal yang positif, berarti harus kita besarkan. Ini kan yang menjadi PR kita di kemudian. Ya kan? 1. Berarti action kita apa? Bu Sumiawati, perbanyak. Daftar nama, Ibu. Daftar nama. Ketika Ibu berpikir Ibu adalah seorang member, ya kan? Ya. Ya, oke. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Ajak orang ya daftar nama. Apa lagi ya? Apalagi teman-teman? Mengajak orang udah mudah nih sekarang, ada 500.000. Yuk. Masa kita Pembinaannya, hanya Bu. Kalau saya Bu Prani ya. melihatnya ketika orang muda diajak sehingga sudah bergabung, makanya sekarang kita sebagai pengajak, sebagai pengundang, sebagai sponsor itu wajib benar untuk mengedukasi mereka. Bagaimana agar mereka mau berbisnis. Makanya kita harus sering-sering mengajak mereka ke kelas-kelas pembelajaran. Ibu, jadi itu pembahasannya nanti ya, karena kan ada poinnya tadi. Kemungkinannya itu adalah ini tadi kan, tidak lanjut dia joinnya. Itu tadi kemungkinan yang keempat dari yang saya ketik di awal. Tetapi ini saya mau membuka kacamata kita di mengajak orang lebih mudah ini aja dulu. Poin yang Ibu jelaskan itu nanti masuk di yang keempat yang saya ketik tadi. Mungkin ya, ke jadi
untuk Kelihatan. memperbesar ini Betul. kan saya bilang ini positif, sesuatu hal yang positif ini, Bu Retno tadi yang bicara ya, Bu Retno. Jadi 500.000 itu mudah, bahasa mudah ini kan marketing plan kan teman-teman tadi bilang berubah terus 500.000 berarti kan mudah. Kalau Membuat tim player, Bu. ya, tim player untuk apa Pak? Tim player yang baik Tim untuk handle player kerjasama untuk merekrutnya gitu maksudnya ya. perekrutan maupun setelah mereka bergabung, Bu. Oke. Perekrutan dan pembinaannya. Ya, ada lagi. Yuk, Bisakah saya menambahkan? Tentang silakan Bu. untuk kita bagaimana caranya supaya bisa menambah daftar nama dengan cara yang lebih ekspres, lebih cepat. Ya, betul Bu. Jadi tidak Perbanyak daftar manual, nama. tetapi lebih cepat. Lebih cepat maksud Ibu. Ada caranya gitu, tipsnya. Ya. Ada tips, ada apa ya? Ada strategi gitu. Gimana agar daftar nama itu bertambah dengan cepat. Perbanyak daftar nama. Berarti saya anggap sama ya dengan yang Sama. ini ya. Sama, oke. Ada lagi. Ada lagi Bu. Bu Lis, Bu Putu Arini. Saya nggak lihat nih, siapa lagi nih? Win. Milu Win. Oh, Win. Siapa lagi? Yuk, bantu saya. Kedua. Teman-teman, apa lagi? Mengajak orang mudah nih sekarang. Nih, maksud saya begini. Marketing plan itu berubah. Apalagi Presentasi perbanyak. Presentasi. Pelatihan, Bu. Pelatihan. Pelatihan. Apalagi? Jadi, untuk mengetahui marketing plan berubah, itu kita gampang kan kemarin, hanya 1 jam aja sudah bisa kita memahami dan mengerti. Bahkan besok untuk sosialisasi ke bawah, paling kasih siaran aja mereka udah paham. Tetapi kan itu harus kita sikapi. Nah, inilah menjadi catatan teman-teman. Maksud saya, apalagi ini leader-leadernya untuk bisa memahami ini gitu maksud saya. Harus ketemu dulu ini teman-teman. Jadi dari dulu teman-teman dibilang mahal lah. Sekarang udah dikasih 500.000 udah mudah, tapi actionnya sama, sudut pandangnya sama, di kepalanya sama. Terus apa terus gunanya ini? Marketing plan yang dirubah ini bermanfaat nggak? Berguna nggak? Berarti kan sama aja gitu loh. Ya, maksud saya gitu. Apalagi nih teman-teman? Copywriting yang menarik Bu agar bisa lebih mudah, lebih cepat buat mengajak orang ya. Nggak nemu saya tuh. Keahlian mungkin. Ya, Keahlian closing. Closing ini panjang ya ceritanya. Closing aja dah saya tulis deh. Meningkatkan keahlian teman-teman untuk closing. Ya, apalagi? Yuk, apalagi? Yang kedua apa tadi ya? Win? Oh, Win? Kedua. Yang kedua. Mbak Iit, apa Mbak Iit? Bisa lebih semangat. Benarkah action teman-teman hanya segitu nanti ke depannya? Ayo, ini yang menyimpulkan teman-teman lo ya, bukan saya lo ya. Semangat. Intinya Bu Prani, boleh saya tambahin? Oke. Ya, intinya di sini kembali lagi ke 7 langkah sukses tadi, Bu. Yang pertama, ya sudah, impian semua sudah. Yang utama di sini adalah daftar nama yang harus banyak. Kedua, mengundang presentasi. Ini yang harus benar-benar ditingkatkan, Bu, yang 3 ini. Ya tentunya dan closing tadi, follow up. Oke, realisasi apa yang saya tulis biar pendek nih, Pak.
memastikan 7 langkah sukses jalan gitu kan berarti nggih. Ya, Bisa gitu Pak nggih. tapi itu sudah terwakili sih yang di atas itu, Bu. Perbanyak Terwakili yang daftar di nama, atas. Ya, semua itu sudah. heeh, Tapi kita tulis intinya aja deh. 7 langkah sukses itu kembalinya, Bu. Sukses jalan ya. Jadi Ada nanti lagi teman-teman. kegiatan harian tuh dah Bu, daftar nama, menawarkan produk, mengajak bisnis. Ya, kegiatan harian, jalan. Nah, Itu teori apalagi? doang. Back to basic. Back to basic. Terus Kembali yang ke kedua, laptop aja. back to the laptop. Ya, intinya kan betul ini kan saya hanya membuat teman-teman aware aja ini kan, karena bilang bahasa mudah itu kan nggak hanya sekedar wacana jadinya, gitu loh maksudnya saya teman-teman. Jangan sampai ketika ini sudah di breakdown menjadi kecil, terus kita masih tetap aja begitu. Startnya masih sama, terus actionnya masih sama, padahal ini sudah lebih mudah. Kan dasarnya polanya sama, hanya ini untuk ngetok gitu loh, mengingatkan lagi. Terus list daftar nama lebih semangat jadinya. Jadi actionnya sama ya, kira-kira seperti ini, ya nggak teman-teman? Iya, betul. Ya betul. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tadi, bentar. Tadi ada yang screenshot nggak? Upgrade pelanggan jadi member lebih mudah. Actionnya apa? Upgrade pelanggan jadi member. Yuk, apa actionnya nih? Tadi, tim player tadi. Tim player. Apa Bagaimana? lagi? Ada lagi nggak? Lagi teman-teman? Menghubungi customer lama gitu Bu, yang udah lama nggak belanja gitu. Oke. Saya ketik lagi ya, tim player. Tim player ini teman-teman paham nggak sih tim player itu? Tim player ini ya, jadi jangan dijadikan bahasa yang hanya sekedar tim player. Jadi benar-benar memang komunikasinya baik gitu kan. Jadi saling support, memang saling komunikasi gitu ya. Jika ada satu yang memang mau buat diskusi atau sharing, teman yang lain harus benar-benar nyambut dengan baik. Atau kita ada masalah di salah satu, itu harus memang sama-sama bergerak. Intinya sama-sama lah tim player itu bahasanya ya, jangan hanya di atas kertas teman-teman. Tim player, apa lagi? Tadi hubungi yang lama. Lagi? Apa lagi teman-teman? Ada lagi? Upgrade pelanggan ke member lebih mudah. Upgrade pelanggan ke member lebih mudah. Ayo, apa bayangannya? Bayangan saya, Bu Prani. Ya, Bu. Bayangan saya, Bu Prani, seperti yang disampaikan Pak Putu kemarin. Jadi ketika mereka sudah member, mereka mudah sekali untuk diedukasi karena mereka akan dengan senang hati kemungkinan tanda kutip untuk mengikuti acara-acara bersama. Acara belajar bersama seperti kelas-kelas webinar yang diadakan di grup Garuda Jaya atau Pak Putu langsung seperti itu, grup-grup seperti itulah, grup kecil maupun grup yang besar gitu. Mungkin perlu ilmu bagaimana cara memikat hati para mitra baru itu supaya mau ikutin kelas itu gitu. Karena kebanyakan mereka itu misalkan ditawarkan ada undangan nih gitu. Mereka cenderung mengutamakan acara mereka atau pakai alasan-alasan yang lain buat mereka jadi enggak dulu deh gitu. Kurang menarik mungkin. Mungkin kita perlu packaging dari redaksi atau flyernya tuh lebih menarik atau kata-kata yang memikat hati, atau kita sendiri sebagai pengajak perlu belajar ilmu komunikasi, berkomunikasi yang buat orang itu iya deh, gitu. Mungkin itu perlu belajar kali ya, perlu ditambahin lagi ilmu kita tentang itu. Saya sendiri mengalami kesulitan itu sih. Oke,
Saya simpulkan dari apa yang Abu bilang, jadi pelatihan harus ada, baik itu dari tim internal Ibu, tim player Ibu, atau dari perusahaan, dan harus kita punya kemampuan untuk menggiring orang hadir di pelatihan itu kan, ketika pelatihan udah ada, itu kan? Betul, Maksud betul, Ibu ya? betul. Betul, Betul, berarti betul. saya tulis pelatihan dan keahlian mengundang. Ya, ya. Ada lagi teman-teman? Setuju nggak ini dulu? Berarti ketika teman-teman bilang upgrade pelanggan ke member ini mudah, berarti harus punya tim player. Nah, catatannya, teman-teman udah punya tim player nggak sekarang? Sudah menghubungi orang lamanya nggak? Atau sudah berencana membuat sesuatu nggak di timnya? Dalam Irtian di sini ada pelatihan dan memiliki keahlian mengundang secara pribadi atau menginformasikan ke timnya seperti apa sih cara mengundang yang baik dan benar itu ya. Kebetulan saya hari Senin ini punya jadwal ya, punya jadwal dengan topik khusus asik mengundang ya, asik ketika kita mengundang. Kebetulan ini jadi ya hari Senin nanti, mudah-mudahan ini dimanfaatkan oleh teman-teman. Sip, sip. Ya, tanggal. Udah ada lagi upgrade ini mudah tadi, ada lagi nggak? Ini Bu Lis mana nih suaranya hilang? Berlanjut. Ya, nomor 4 berarti sekarang. Kemungkinan berlanjutnya kecil. Actionnya teman-teman apa? Kemungkinan berlanjutnya kecil. Itu actionnya Paham kita, ya? Bu. Kenapa? Ya, Pak. Ya tentunya tadi seperti penjelasannya Ibu Retno, nah disinilah kita fungsinya melakukan pembinaan, Bu, agar mereka bisa naik kelas. Jadi tidak hanya hanya sebatas member saja, dapat uang 75.000 selesai. Jadi ada tindak lanjut lagi pembinaan di sini. Atau edukasi apa bahasanya lah. Sehingga mereka bisa naik kelas, Bu. Ya. Optimasi binaan. Jual rekrut. Ya tentunya bina. ada tim player, ada pelatihan. Ya, ini dah berarti jual rekrut bina aja kita tulis ya. Ya. Jual rekrut bina. Rekrut bina. Ini action. Jual rekrut bina. Ada lagi teman-teman, jangan tunggu saya ketik. Ayo ngomong lagi. Jual rekrut bina. Rekrut bina. Ada lagi? Ya, itu. Iya, betul. Strategi sukses paras itu aja lah. Strategi sukses paras. Yuk. Iya, betul. Ada lagi selain jual rekrut bina? Ya, ini memang kuncinya berarti ya. Kalau dia kemungkinan. Jadi begini ya, buat teman-teman yang mungkin ada yang baru ikut, walaupun mentoring tapi baru ya. Kenapa kemungkinan berlanjut kecil itu? Seperti ini. Orang yang gabung bisnis aja, ya kan, selama ini kita bilang yang modalnya 3 juta itu juga memungkinkan dia nggak gerak kan gitu, nggak jalan. Karena memang hanya 3 juta. Kalau mau buat bisnis itu kan sebenarnya nggak cukup uang 3 juta kan gitu. Jadi resikonya kecil sekali. Beda dengan ketika mau buka showroom atau apa, itu kan ratusan juta modalnya, nggak masalah. Ini cuma modal 3 juta ketika join bisnis, apalagi dapat produk yang lebih banyak, dapat produk bisa sampai 4 juta, jadi dia nggak beresiko, ya kan? Ketika kita nggak lakuin pembinaan, orang yang nggak diedukasi, nggak dipepet, nggak dideketin, nah hilangnya kemungkinan kan gede. Atau mereka karena resiko nggak ada. Apalagi ini mereka join hanya 500.000 yang mungkin hanya sekali mereka ke mall aja itu uang itu habis gitu kan. Jadi sudah nggak jadi masalah. Benar-benar tanpa resiko mereka joinnya. Nah, ketika teman-teman nggak melihat ini sebagai satu kemungkinan yang dalam tanda kutip mengerikan gitu ya. Jadi
kita akan keasikan hanya direkrut aja. Ya kan? Apalagi kita ngerekrutnya hanya apalagi kita sekarang rekrutnya dapat bonus uang yang 75.000 itu. Jadi setiap ada orang rekrut gabung, kita terima bonus uang 75.000 kali sekian setiap minggu. Asik ya, asik. Senang dia, happy dia gitu kan, dapat 10, dapat 20. Tapi kan itu suatu hal yang bagus kan, seperti tadi yang saya bilang nomor 1 itu, tapi itu suatu hal yang bagus, itu memang luar biasa. Itu tahap awal suatu hal yang bagus. Tetapi ketika kita terlena di situ, itu memang membuat kita terlena, ya kan? Merasa bangga bisa ngajak orang, terus seneng dapat bonus rekrut, dapat bonus uang gitu kan. Ya, kendalanya di situ ujung-ujungnya. Tuh ya. Jadi jangan berhenti, jangan hanya seneng direkrut. Karena kesimpulannya di bisnis ini yang membuat kita besar, ya masa depan kita itu adanya bukan di bonus rekrut. Ya kan? Tapi masa depan kita itu adanya di poin, adanya di jaringan. Ya kan? Kalau apalagi dia gabungnya ini bukan paket bisnis ya kan teman-teman? Kan kita mau gerilyanya ini kan paket yang reguler, paket yang 500. Ada poin nggak yang paket 500 ini? Dapat poin nggak kita? Teman-teman? Enggak, Bu. Enggak dapat Enggak poin. dapat. Sedangkan kita ke depannya untuk kita bisa dapat reward ya kan, bonus jaringan. Yang gede di sini kan bonus jaringan. Berarti kita harus berpikir yang namanya poin. Nah, itu kan paham ya? Biar nggak panjang. Paham ya? Paham nggak? Yang paling baru di sini siapa? Berarti itu yang harus saya tanya dulu. Siapa yang paling baru, Win? Yang hadir di sini, Win? Bu Surtina, Bu Ibu Surtina. paham nggak, Bu? Ibu paham nggak, Bu? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke, makasih, Bu. Bu Putu hari ini paham, Bu? Di sana, Bu. Itu kenyataannya di lapangan seperti itu, Bu. Bu Putu hari ini paham, Bu, nggih? Bisa lanjut, nggih? Bu tuh? Bisa. Bisa, oke. Lanjut ya. Yang kelima berarti. Yang kelima. Apa yang kelima tadi? Yang kelima itu adalah kecepatan pertumbuhan member tinggi. Nih teman-teman. Ini. Kecepatan member tinggi. Apa berarti action kita? Ada yang bisa bantu? Buktinya sekarang aja di grup saya banyak ya member baru. Apa, Win? Kemudian biasa Win. Masukkan grup pendampingan, Bu. Dia buatkan Ya. grup seperti WA, seperti itu. Dan melakukan pendampingan selama 14 hari. Pendampingan. Terus, apa lagi? Yuk, teman-teman yang lain. Apa? Ketika melihat kecepatan pertumbuhan member ini tinggi. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Bu. Pendampingan tuh seperti apa, Bu? Bisa nggak digambarkan dijelaskan gitu, Bu? Apa gitu pendampingan? Apa, Win? Kamu nih ngaisan tuh jawab jadi. Kalau kita sih biasanya di sini, Bu, mungkin kan member itu ada yang mau gabung untuk pemakai aja, ada yang mau bisnis. Nah, di awal kita tanya dulu dia mau pemakai atau mau bisnis. Kalau pemakai kita sih lebih detail cara pakainya, tapi juga diselingi dengan bisnisnya juga. Seperti itu sih, Bu. Ya, keuntungan-keuntungan kecil lah dijelasin nanti di pendampingannya. Lebih ke kita share seperti video, tanya kondisi, cara pakainya gimana. Seperti itulah, Bu, selama 14 hari gitu.
Kalau kita biasanya. Jadikan grup apa di siaran WA? Kita chat Japri, Bu. Oh, Japri. Iya, Japri kita mau lewat telepon juga bisa, langsung WA juga bisa, seperti itu sih kalau kita. Komunikasi yang intens ya untuk yang baru. Ya, soalnya kadang-kadang kan kalau member baru itu dia kurang tahu di awal bagaimana entah itu cara pakai atau gimana. Kalau kita perhatian, kalau kita care sama dia kan nanti otomatis dia juga care sama kita di saat kita ada promo, nanti kita infokan dia mau belanja atau gimana. Seperti itu sih biasanya, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Apalagi teman-teman, kecepatannya tinggi nih. Ayo, apa ada di pikiran teman-teman? Yang Wiwin tuh salah satu aja, tapi masih kecil itu. Ken Wiwin bergerak. Bayangannya. Ya kamu selama ini masih bayangannya berapa kamu bisa ngendal tuh Win? Saya anggaplah kamu bisa ngendal 50 orang lah. Kayak gitu. Tim player, Bu. Anggaplah sekarang. Kamu kecepatannya saya anggaplah 4 kali lipat tuh. Nah, Ken, pegang sing Win. Nama admin sing kamu. Membentuk tim player yang baik, Ya, Bu. tim player. Lagi, apa lagi? 6 kali 5 wajib membina grupnya masing-masing. Indikasi. Aduh, ini yang saya mau bilang tadi. Teman-teman ya, jadi ini yang dibilang sama Pak Gede, jujur saya bilang kan, tadi sempat saya singgung sedikit di awal. Ini kalau situasi marketing plan seperti ini, kalau kita hanya berpatokan sama 1, 2 orang atau 10 orang, berapa sih sekarang di grup leader Garuda Jaya WA, Jak Kudo atau Win, berapa orang itu di situ? Kalau kita hanya mengandalkan itu aja, dan itu pun kita sadari semua ya, buka kartu aja kan, nggak semua kan bergerak, ya masih ya setengahnya follower lah pada intinya. Kalau masih teman-teman nyaman dalam kondisi itu atau dalam situasi itu, ini benar-benar saya bilang apa ya, ini bom waktu. Hanya jadi kan mereka hanya akan datang pergi begitu aja. Terus apa gunanya marketing plan ini? Itu nggak akan menghasilkan. Kalau dulu datang 2 orang tapi kita bisa jaga baik gitu kan, mending saya mending dikasih itu. Kalau sekarang saya dikasih orang 100 tapi kemampuan saya nggak ada, hilang terus 98, yang nyantol tetap 2, apa gunanya? Capek. Oh Win, capek sih Win. Karena Wiwin ini orang yang selalu setiap hari saya ajak kerja. Ya kan? Capek kita teman-teman. Ya. Karena mengclosing orang yang mengeluarkan uang 3 juta dengan mengclosing orang mengeluarkan 500.000 itu sama teman-teman. Waktu yang dihabiskan sama. Cuap-cuapnya kita sama. Pokoknya sama teman-teman. Ya, jadi pokoknya pada intinya kita kan maunya kita dikasih orang 100, ya minimal 50 orang lah yang stay, yang diem di tim kita. Itu kan beda dengan dulu. Kalau dulu mungkin kita dapat 2 orang aja seminggu, itu kan sudah ya saya anggap standar lah. Ya dengan 3 juta mereka gabung. Tapi mereka tetap diem, karena 2 orang kan gampang ya, seperti Wiwin bilang tuh. Setiap hari di Japri, sampai 14 hari didampingi kan, baik-baik, benar itu bisa. Tapi ketika ini terjadi, kecepatan ini tinggi sekali teman-teman. Buyar kita kalau nggak benar-benar ini teman-teman pahami. Buyar ambiar ini benar nih. Yang datang 100, hilang 98, tetap yang nyantol 2. Buyar. Makanya ini dijadiin memang benar-benar saya nggak bisa gerak sendiri. Sekuat apapun saya, sehebat apapun mitra atas teman-teman, nggak akan pernah bisa ini.
Itu makanya sekecil apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk diri sendiri dan untuk timnya, harapan saya itu apa nih sekarang, misalkan walaupun nggak bisa ngasih kayak Pak Gede gitu kan, ngisi presentasi, ngisi acara gitu kan, nggak semua punya keahlian seperti itu. Tapi kan minimal teman-teman mungkin lah buat kayak Wiwin itu, dia buat tim kecil yang isinya 3 orang aja. Isinya 3 orang itu di WA apa? Isinya Wiwin sebagai pengundang, terus mitra atasnya sama member barunya 3 orang, isinya minimal itu. Di situ teman-teman godok nih. Sekarang nih Pak Gede ngomong apa misalkan di pelatihannya. Apa nih contohnya ngomongnya tentang mengundang lah istilahnya. Oh, mengundang ini tipsnya ini Pak Gede ngomongnya kayak gitu kan. Nah, teman-teman di tim kecil sekarang Wiwin lakukan itu misalkan di tim kecilnya 3 orang. Teman-teman berarti mulai sekarang list ya ini apa namanya, lakukan siaran WA ya gitu misalkan. Paham nggak siaran WA-nya? Belum Bu gitu, kita ajarin pelan-pelan. Ini loh siaran WA-nya, actionnya seperti itu. Di tim kecil ini yang bergerak. Ya minimal itu yang teman-teman bisa lakukan gitu. Kalau sampai terus siaran WA, kita juga harus ngajarin, terus hal-hal yang memang di bawah itu yang harus juga Pak Gede yang suruh ngajarin, aduh nggak akan pernah terjadi ini karena kecepatan pertumbuhan ini tinggi. Itu ya, jadi ini ya wajib bergerak. Udah nih biar nggak panjang. Apa lagi? Wajib bergerak. Win ini di screenshot ya, Win tolong ya. Nomor 6. Nomor 6 apa tadi? Lagi 2 aja nih, beres nih teman-teman. Ini saya nggak lama juga. Kemungkinan terjadi cutting price. Cutting price. Cutting price ada yang paham nggak? Di bawah harga ya, penjualan di bawah harga. Ayo, ada yang mau kasih solusi? Siapa yang dari tadi nggak ngomong? Mbak Iit? Apa, Mak? Kemungkinan nih, kok sih bisa ngetik ya? Kalau menurut saya, Bu Prani, tentang cutting price, boleh? Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Sangat-sangat boleh Bu. Kalau untuk cutting price ini perlu kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan punya aturan bahwa dilarang ada cutting price. Ada cutting price maka ada konsekuensi bla 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 seperti itu. Karena kalau nggak ada batasan seperti itu, nggak ada aturan seperti itu, maka para mitra-mitra yang nggak peduli orang lain akan dan kaya punya udah banyak akan melakukan cutting price. Dan yang kecil-kecil akan mati kalau ada cutting price. Ya, kebijakan. Ada lagi selain kebijakan, Bu? Ada lagi Bu Retno selain kebijakan? Karena gini, sorry, ini saya baru ada tamu. Karena kebijakan ini penting poin banget gitu. Ya. Karena bagi kita yang bermodal kecil ini kalau udah lawan cutting price mati deh kita. Ya. Ya, kebijakan sudah saya tangkap. Yang lain selain itu Bu, ada lagi? Belum. Belum. Teman-teman Ya, yang lain. teman-teman yang lain? Yang lain apa? Oma Noni mana nih? Ada kan yang Oma Noni? Apa Oma? Bu Ros? Pak Dewi? Masih di jalan, nggak enak buka video. Tapi saya dengar. Didengar ya. Apa pendapat Oma? Oke, Bu Basunari? Apa Bu? Bu Ros? Nggak ada? Win? Apa Win? Nggak ada Bu. Oke. Gini ya, teman-teman, yang seperti saya bahas yang dibilang Bu Retno dulu. Pada intinya begini. Pada intinya, apakah sebelum ada penambahan marketing plan ini nggak pernah ada cutting price gitu? Ada. Tetapi itu kan sudah terbukti perusahaan melakukan penjara, ada ya pernah kan, yang tapi itu barang palsu ya di bawah harga, tapi ternyata keciduknya barang palsu. Pelaporan ke pihak berwajib sudah dilakukan, terus pemotongan bonus member yang sampai waktu itu dapat 50 juta
itu dipotong sehingga member nggak dapat bonus uangnya karena tim di bawahnya, bukan dia ya, mitra atasnya dipotong bonusnya 50 juta. Ibu Elga ya waktu itu kayaknya kejadiannya dihilangkan bonusnya karena harus mengikuti kebijakan perusahaan. Terus untuk yang menjual bawah harga di marketplace itu di take down langsung oleh perusahaan. Ya, itu sudah langkah-langkah yang menurut saya dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis di lapangan, Paras yang paling komitmen untuk melakukan itu. Dan itu sudah terbukti gitu ya. Ini yang kita bahas kan bukan itu gitu. Yang kita bahas ini kan karena adanya di bawah harga, karena adanya misalkan kayaknya saya menangkapnya seperti ini. Ini siapa tadi yang bilang cutting price? Ini Pak Gede ya. Saya menangkapnya kayaknya seperti ini. Apalagi nanti yang daftar 500.000 ini kan karena free ongkir, ya kan? Nggak dapat free ongkir, nggak dapat free ongkir. Jadi dia harus bayar dari Bali ke tempatnya. Jadi ini bisa memungkinkan gitu loh agen-agen di wilayah itu untuk ya dia kreatif sendiri bermain di situ. Ya jujur ini memang kejadian juga ya, ada satu kemarin di tim saya, tim Bandung terjadi. Jadi dia bermain di wilayah itu. Jadi karena adanya dia karena di Paras ini udah biasa dapatkan free ongkir, padahal sebenarnya kalau di perusahaan lain itu nggak ada istilah free ongkir. Berapapun belanja itu nggak ada istilah. Karena kita sudah terbiasa dengan istilah free ongkir. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan istilah free ongkir, ketika kita kasih ongkir itu dalam bawah sadarnya jadi mahal gitu. Padahal kalau dihitung-hitung nggak mahal, ya kan kayak 830 gitu tambah ongkir sampai di Sumatera paling jatuhnya 900 itu kan. Padahal itu kok dibagi 3 tetap di bawah 350.000 sebenarnya. Tapi karena bawah sadar kita biasa free ongkir, kalau nambah ongkir lebih mahal, nah itu yang nggak bisa diterima oleh bawah sadar mereka. Itu yang membuat kadang-kadang, tapi udah kejadian ya satu orang di saya ini, dia ngambil di areal setempat, gitu. Dia ambil di areal setempat karena dia berpikir biar nggak bayar ongkir itu, gitu. Nah, ini yang sebenarnya lebih kita sikapi, ya kan, mencegah itu terjadi. Makanya yang saya tulis di sini adalah sebaiknya kita lakukan pendekatan personal. Ini ya teman-teman. Ini kunci dari semua cutting price ini. Kedekatan personal. Terus percepat kemungkinan dia menemukan 3 member barunya. Oke. Aduh, bekeladuan, Bu Win. Aduh. Teman-teman paham kan ini kan? Intinya 1 kebijakan tadi ya. Terus 2 apa tadi? Pendekatan personal. Yang ketiga apa tadi? Kemungkinan. Ya. Mempercepat kemungkinan member kita ini menemukan lagi 3 member di bawahnya. Ya kan? Sehingga itu akan mengikat kita. Dia kan sudah punya mitra bawah juga. Apalagi kita bantu dia dampingi, apalagi yang di bawah ini kita dampingi. Seperti dia ngikat gitu loh. Kalau sudah kita merasa diikat, sampai ke minimal cucu level 1-nya lah. Nah, makanya di sini kita jadi apapun yang orang omongin, walaupun sampai bawah harga, jangankan bawah harga. Mungkin disuruh pindah aja dia mungkin nggak mau. Karena kan gampang sekarang kan, hanya 500.000. Kalau dia nggak cocok dengan mitra atasnya. Ya, ini dalam tanda kutip walaupun kebijakan nggak jadi, tapi pada intinya kan perusahaan kan memang ada kebijakan itu. Nggak boleh, ya kita bermain kebijakan kan ya itu pasti aturannya kalau ada ngelamor ya pasti di-cut gitu kan. Tapi kan kita harus saya anggap kebijakan itu jangan kita perhitungkan lah dulu. Itu kan nanti pasti perusahaan lakukan. Tapi kan kita harus berpikir
sebelum itu terjadi kita harus bisa mengantisipasi itu kan. Jadi jangankan mereka berpikir untuk mendapatkan harga lebih murah, karena mereka sudah diikat, sampai cucunya diikat juga. Ya, berpikir gabung ulang pun kayaknya udah nggak mungkin gitu. Kan dia merasa udah nyaman di situ. Ya nggak? Benar nggak? Gabung 500.000 yang ulang gabung kira-kira ada kemungkinan nggak, Win? Ada kemungkinan. Kalau Karena dia gabung, murah. iya, ada kemungkinan. Kita nggak boleh tutup mata nih teman-teman. Ya, kalau 3 juta mungkin dia masih mikir 3 juta, ding gitu kan. Masih mikir mungkin dia. Nah ini 500.000. Kemungkinan itu ada. Makanya saya tidak mau, intinya saya dalam posisi, saya berpikirnya teman-teman adalah seorang leader yang punya wisdom, yang punya saya bilang kebijakan tadi itu, dan punya mental baja. Ya, apa yang saya sampaikan ini dalam artian tidak menakut-nakuti, enggak, tapi saya mau ketika teman-teman punya kebijakan di sini, teman-teman bisa menyorot dari atas. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan di tim gitu. Tapi dengan pemikiran yang tidak saya bilang di atas itu gitu loh. Berdiri di atas kedua ini, di antara positif dan negatif ini. Jadi bisa melihat dengan sudut pandang yang jelas sekali. Itu ya, teman-teman. Jadi nanti ini, aduh, apa yang dibilang Bu Berhandi itu takut jadinya saya gitu. Enggak, jangan ya, apalagi di sini ada orang-orang baru. Enggak, benar-benar enggak. Benar-benar enggak. Ya, jadi pada intinya kita akan menangkan ini teman-teman 3 bulan ini dengan versi terbaik yang bisa kita lakukan. Makanya saya bilang saya nggak mau coba-coba di sini. Saya mau memang benar-benar jadi gitu loh. Ya, kalau saya orangnya begitu. A ya A, B B gitu. Pokoknya actionnya memang harus tuntas. Makanya ini harus saya clear-kan dulu di teman-teman. Itu ya. Jadi ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau omongin nggak? Lagi satu kasus saja, beres sudah. Sampai sini ada nggak? Saya tunggu dulu satu orang, mungkin ada yang bicara. Bu, saya Bu. Ya. Saya Ya, Bu, lanjut. tim player tuh belum punya, Bu. Gimana cara bikin tim player? Enggak sini, Ibu ngain seminar tuh kengken tuh tim player dan itu. Tapi belum ini ya, kok belum seperti saya, gimana ya? Belum bergerak loh, Bu. Kalau saya gini sekali kok saya kayak apa ya? Kayak mengemis gitu. Yang rasain Bu Yanti gitu. ada? Bu Yanti ada? Beli gede aja deh. Betul. Coba bantu sedikit yang tentang tim player Niki, Pak Ade. Ya. Tim player ini adalah tim kerja kita sebenarnya, Bu. Tidak mesti tergantung jaringan kita. Kalau masih 3, ya udah 3 tim player kita. Kalau kita baru rekrut 1, ya berdua tim player kita. Itu sudah tim player. Artinya itu untuk pembagian tugas saja, untuk mempermudah kerja kita, untuk mempermudah duplikasi. Nah, sekarang berapa orang di bawah kita, itulah tim player yang akan kita bentuk. Nah, terutama di sini yang wajib itu 6x5, itu sudah wajib sekali. Yang rekrut 3 pun yang sudah punya reseller 3, nah, kalau kategori di Paras ini sudah ruby posisinya. Nah, itu sudah punya anggota. Artinya itu sudah punya tim player kita yang 3 ini. Ya, di sini butuh kesabaran, seperti katanya Bu Prani tadi, pendekatan personal. Nah, kita harus ubah mindset kita dulu, Bu Suniawati. Jangan berpikir kalau kita itu mengemis, tetapi kita ingin membantu mereka. Ya. Ya, tentu tantangannya tidak gampang. Membentuk tim player itu butuh kesabaran. Nah, sambil jalan rekrut yang lain. Ya, ketika mereka terus kita ajak tidak mau, ya tidak masalah. Nah, tetapi kan kriteria orang bergabung di Paras ini kan ada 3. Pertama, dia sebagai pemakai.
pedagang, pebisnis. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kenapa mereka susah diajak bergerak, misalnya diajak Zoom, ya karena mereka hanya pemakai saja. Nah, tetapi kita harus tahu, walaupun dia pemakai, kalau pendekatan personal kita bagus, dia akan jadi tim player yang bagus juga. Nah, jadi harus pahami dulu mereka ini siapa. Nah, baru kita akan bisa membentuk tim player itu. Memang tidak gampang, itu butuh kesabaran. Nah, pendekatan personal aja kuncinya. Di sana aja sih, Bu. Oke. Mungkin itu tambahannya, Bu Rani. Pak Gede. Oke. Untuk semua. Jadi nikah Bu ya. Jadi kita memang dalam posisi harus menjadi mitra bawah yang baik, harus menjadi mitra atas yang baik itu, tim player itu. Lihat ke bawah, member mitra bawah Anda kita rangkul. Ya, jadi dekat personal ke atas. Ya, lihat mitra atas Anda sebagai teman, makanya sering-sering komunikasi. Itulah tim playernya. Tuh ya. Udah? Ada lagi? Yang ketujuh, yang terakhir nih. Ada lagi nggak? Nanti habis yang ketujuh ini saya sedikit aja, hanya membuka pikiran aja ya teman-teman, biar bisa melihat apa lagi yang ada di kepala saya yang belum terpecahkan ya. Yang ketujuh tadi apa ya? Nih, hilang kan? Kemungkinan kehilangan eceran, Bu. Oh ya. Hilang eceran. Yuk, action kita apa? Hilang eceran ini. Kemungkinan. Apa action kita? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa Merubah mindset, Bu. Oke, merubah mindset gimana nih, Pak? Biar teman-teman yang lain paham, Pak. Ya, karena kalau kita artinya harus naik kelas di sini. Nah, kalau kita kembali ke hilangnya eceran itu benar. Nah, itu mindset seorang pedagang, Bu. Nah, tetapi kalau kita mau naik kelas menjadi seorang pengusaha, mindset kita harus kita rubah. Nah, di Paras ini bukan hanya semata jualan, tetapi di Paras ini adalah membangun jaringan. Network marketing. Nah, jadi mindset kita memang kehilangan keuntungan pertama. Kalau kita ngerekrut jauh lebih kecil jatuhnya, Bu, dibanding kita jualan. Kalau kita jualan Paras Klasik kan 75.000. Ini 500.000 dapat 75.000. Jelas hitung-hitungan secara jangka pendek kecil. Tetapi kalau mindset kita membangun jaringan, konsep jaringan di sini, itu yang harus kita rubah. Nah, tentunya ini yang akan kita tingkatkan setelah kita rekrut. Tidak cukup dengan rekrut saja. Strategi Paras akan bermain di sini. Jualan, bina, jual, rekrut, bina. Nah, di pembinaan ini, ketika kita mendapatkan satu orang, ketika pendekatan kita benar, yang satu orang ini akan menjadi 1 miliar. Nah, jadi saya memandang orang itu bukan 75.000, tetapi 1 miliar, Bu. Kenapa? Ya, satu orang itu bisa memberikan bonus kepada saya bisa miliaran, Bu. Tak main-main. Satu orang itu bisa menjadi banyak orang gitu. Ya itu mungkin, Bu, merubah mindset. Ini ya, ini bagus sih teman-teman. Satu orang itu nilainya 1 M, bukan 75.000 nih tuh. Ini dapat rumus nih dari Pak Gede nih. Terima kasih nih, teman-teman nih tuh. Konsep mindset bahwa satu orang itu 1 M nih keren nih, betul kan? Satu orang jika dia menghasilkan selamanya ini jadi tambang emas kita nih teman-teman. Jadi nggak hanya 75.000 nih, tuh kan? Thank you Pak Gede ya. Ini saya juga baru nih dapat nih. Makasih banyak nih senior saya nih sebenarnya. Kebetulan aja ada di jaringan. Semua. Ada lagi ecer penjualan pribadi 2 poin aja sebenarnya untuk penjualan pribadi, kecuali memang di bawahnya saudara-saudara itu kan. Kalau 2 poin itu kan hanya 18 ya. Jadi penjualan 18, 1 botol 1 hari hanya 18 hari itu sebenarnya sudah kita habis produk kita. Jadi cukup itu aja sebenarnya untuk penjualan eceran kita. Ya, sebenarnya kelebihan
waktu itu lebih banyak di pembinaan. Karena seperti yang Pak Gede bilang, itu ketika orang itu jadi, itu kan, hasilnya kita 1M. Kan, itu ya kayaknya untuk tambahannya. Ada nggak lagi? Ada nggak? Biar nggak lama, berarti saya udah beres ini. Ada yang mau ngomong lagi? 1, 2, nanti nggak bisa tidur teman-teman. Udah, ada lagi nggak? Ya, hilang eceran. Ya, untuk ngikat orang biar nggak kabur dari kita sih kayaknya. Apa Bu? Bisa diulang nggak? Ada agak ngedown nih sinyal saya. Apa tadi? Hilang eceran itu sebenarnya ya nggak hilang eceran kalau kita bisa rekrut. Ya orangnya nggak kabur kemana-mana gitu. Ya siapa tahu jadi omset 1 miliar 1 orang benar. Nah, gas nak Eja nih. Aduh, semangat dong, semangat. Ya sekarang Ibu dah langsung dah tutup nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Terus di kanannya itu kan ada actionnya. Apa bayangan yang ada di kepala Ibu tuh? Coba deh, coba 1 menit. Intinya teori banyak ya, harus gerak. Kalau nggak gerak, nggak ambil langkah awal, nggak jalan nanti daftar nama, nggak apa itu namanya, daftar nama itu maksudnya komunikasi ya, di follow up. Ya. Jalin komunikasi yang baik, sudah terjalin komunikasi, ya diundang ke kelas-kelas pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan. Kita sendiri juga bisa secara pribadi, person to person, sharing lah. Kalau JNT kena berapa? Ya, saya masih banyak kurangnya sih kalau ngomong teori mah ketinggian, saya mah gininya masih kurang. Pak Gede tuh senior. Intinya action. Ya, oke. Udah, ada lagi? Udah Bu? Udah. Ya. Udah ya, teman-teman. Ini saya screenshot dulu. Pindah screenshot, Win. Udah ya. Sekarang terakhir nih, teman-teman. Saya minta waktu lagi 2 menit aja. Beres dah, biar nggak lama. Clear. Ini ya yang menjadi pokok yang saya mau bicarain ini. Yang tadi saya udah tulis nih, temukan 3 member di bawahnya secepat mungkin. Ya kan? Ini yang saya mau bahas. Ini yang ada di kepala saya juga ya. Clear all. Clear. Gimana caranya clear ya? Oke. Ya. Ini yang ada di kepala saya sekarang, teman-teman. Sekarang kan ini saya bisa buat telur nggak ya? Saya mau buat telur nih, Bu Yanti. Bu Yanti suka telur kan? Telur banyak. Banyak. Mana nih? Saya buat telur dulu nih. Bisa nggak saya buat telur nih? Mana pakai buat telur nih? Ini ya. Tahulah. Nggak bisa. Bu Nah, ya, oke. Teman-teman, sekarang kan gini posisinya. Ini saya belum temu kuncinya ini ya. Yang jelas saya lempar aja ke teman-teman. Mungkin nanti Gede juga bisa bantu saya ya. Jadi gini. Sekarang kan kita posisinya di sini, kan? Nah, ini kita dapat nih 1 orang bawah. Ya kan? Dia gabung 500 nih. Gabung 500. Nih, dah 500.000. Ya, 500.000 nih. Dah. Terus. Ini kita dapat apa nih? Kan uang nih, 75.000. Nanti dah. Kita bantu dulu di bawahnya nih. Buat telur dulu kasih Bu Yanti dulu nih. 1. 2, anggaplah ada 3 ini kan.
3. Nah, sekarang ini berarti nih, ini karena dia ngerekrut ini dapatnya apa? Uang kan? 75.000. Ya enggak, teman-teman? Ya, dapat itu kan? 75.000. Nah, dia karena ngerekrut ini. Ngerekrut ini saya bilang namanya Ateng. Ya, enggak ada yang namanya Ateng kan? Ateng. Terus Ateng ini kita. Ya kan? Nah, kita ngerekrut Ateng. Dia gabung 500.000. Kita dapat uang 75.000. Iya kan? Nah, sekarang kita dengan gaya kita tadi itu kan satu ngebina dia biar ngerti segala macam dan segala sesuatunya kan berharap dia juga melakukan hal yang sama seperti kita gitu kan. Dia bisa ngerekrut di bawahnya. Ini juga sama dia ngerekrut nih sekarang. Ngerekrut A, terus B, kan? Terus dia ngerekrut C. Nah, berarti Ateng ini juga dapat uang. Berapa dia dapat uang? Bonus uang. 75 kali 3. Ya kan? 75 kali 3 dapat ya. Sama dengan, tahulah. Terus dapatnya. Kita dapat apa? Dari dia ngerekrut 3 ini. Ayo, kita dapat apa nih? Enggak dapat Bu, kecuali udah ada poinnya, dapat borak. Ya, itu dah. Kecuali tasnya. Iya, inilah. Ini kesimpulan ya, teman-teman. Dari yang tadi saya omongin tuh. Yang Mbak Sunari saya suruh nyimpulkan tadi itu. Ya, inilah kesimpulannya. Kita ini harus tidak hanya 75.000 kan, 1M. Beginilah situasinya. Karena ini akan terus terjadi ke bawah ini. Tapi minimal, pokoknya minimal ketika ada di bawah 3 ini ya minimal dia terikatlah si Ateng ini dengan kita dulu. Karena akan berat ketika dia harus menggabungkan lagi 3 orang di bawahnya ini. Misal dia punya pemikiran negatif mau apalah gitu kan, tapi kan nggak mungkin untuk di bawahnya ini. Apalagi di bawah ini sudah ada lagi kan berat jadinya. Makanya secepat mungkin yang kita lakukan adalah nih, minimal ada 3 orang di bawahnya ini. Karena kan gampang, teman-teman, 500.000. Ya, ini yang menjadi PR. Ya, terus satu PR-nya itu kan, saya ketik apa satu PR-nya? Tidak hanya rekrut kan, poinnya. Sudah tadi ya salah satunya. Terus yang kedua, karena mereka ini dia modalnya hanya 500.000. Jadi kemungkinan dia untuk belanja langsung tupo 1 poin ini ada kemungkinan lebih berat kita mengajak ketimbang orang-orang yang memang join paket bisnis dari awal, teman-teman. Karena mereka ketika join 500.000 ini, mereka ini sudah berhak mendapatkan harga produk member. Ya kan, kayak Faras Klasik 3 botol tuh mereka sudah dapat. Kayak Rosevara 450.000 dia sudah dapat 475 ya, 475 dia sudah dapat mix yang 12 gitu. Jadi itu di bawah itu poin itu akan perintilan, teman-teman. Ya anggaplah ya saya kasih ini misalkan. Anggaplah ini belanjanya 0,2 gitu, ya kan? Ya kan? Klasik, misalkan ini beli klasik, poinnya 0,3 gitu misalkan. Ya enggak? Ya, misalkan dia beli lagi paket Anava yang 1 paket, itu berapa poinnya ya? 0,1 Wino. 0,1 misal nih, nggak tahu lah benar atau enggak 0,1. 0,5 Bu. 1 paket Anava 0,1. 0,1. Ya, jadi memungkinkan sekali mereka ini akan seperti ini situasinya. Ya, ya enggak? Ya, dan ketika ini terjadi, kita dapat apa?
teman-teman? Nggak dapat. Poin. Dua Dapat udah tanda poinnya masukin. tanyanya. Kemana 0,7? Nggak dapat. Ya Nggak nggak dapat. dapat apa-apa. Tanda tanya lagi. Ya kan? Udah dua nih tanda tanyanya. Ya kan? Berarti kesimpulannya kita apa? Repeat order. Memastikan mereka 1 poin ini. Ini sebenarnya udah tadi itu ya, cuman saya biar teman-teman lebih kebuka lagi gitu loh. Karena ini yang akan terjadi. Mereka kan modalnya kecil-kecil ini kan, saya anggaplah mereka 500 modal awal, berarti kan perputaran mereka kan pasti 500 juga. Kecuali memang dia aslinya orangnya memang punya uang, tetapi dia ketika join member itu belum yakin sama Anda gitu loh, sebagai personal, anggaplah gitu kan, ada aja yang seperti itu. Tapi ketika dia udah yakin dengan kita kedekatan personal kita baik, kita sering ajak komunikasi, beli dia 1 poin. Pasti beli kan udah. Tapi kebanyakan nih yang kemarin saya temui itu memang mereka hanya kebatas uangnya cuma 500.000. Jadi bayangan saya modal yang bisa dia putar juga 500.000. Jadi dia akan berpikir ya paling mentok-mentoknya klasik 3 botol itu maksimal udah. Kalau Anafa kan emang 500.000. Kalau Rosevara Mix kan berapa Win? 400 di bawah 500.000. Jadi kan memungkinkan bisa. Tapi kita dapatnya apa? Tanda tanya. Ya kan? Ini kan nggak kehitung nih. Akumulasi dia kan. Tuh. Jadi PR-nya ini. Apa tadi langkahnya? Udah ya tadi ya. Udah kita buat. Ya kan? Pendampingan, pembinaan. Terus kita jelaskan tentang adanya loyalitas. Teman-teman dapat tambahan. Seperti itu kan. Personal touch, kedekatan pribadi. Terus buat pelatihan, tapi pelatihannya nggak bisa di 1-2 orang, harus semua bergerak, itu kan komunikasi harus aktif. Ketika ada yang ngelempar sesuatu di grup, teman-teman haruslah mulai belajar untuk ngerespon seperti itu. Nih, ini ya, tapi inilah gambarannya. Karena pada intinya kesuksesan kita atau masa depan kita, ya kan? Ya nggak? Masa depan kita adalah bisnis jaringan. Ini. Tetapi, ya, ini PR kita. Itu. Ya, jadi saya bilang, kesimpulan lagi deh ini deh. Oh iya, ini ada rengginang tadi, Bu. Saya punya rengginang. Euforia ini kita nikmati. Aduh, Win, help me Win. Euforia. 1. Euforia ini ya kita nikmati. Maksudnya apa? Kejar. Pokoknya antem kromo sebanyak mungkin. Karena apa? Teman-teman, ini saya bilang adalah perintisnya Anafa. Ya, orang yang saya bilang fondasi dari bangunan Anafa ini. Sebenarnya teman-teman punya peluang yang lebih besar daripada mereka yang nanti baru-baru join 500.000 ini. Ya kan? Lebih dulu gabung pelatihan Pangkudo Kaden gitu kan? Mitra atas sudah kenal duluan. Prinsip dasar bisnisnya udah ngerti. Pak Putu udah kenal gitu kan. Teman-teman sebenarnya memang udah adalah perintisnya gitu. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang nanti gabung 500.000 ini. Itu ya. Kegembiraan ini, euforia ini kita nikmati. Pokoknya antem kromo tarik semua gabung 500.000. Ya, apa yang saya bilang tadi dalam tanda kutip hal yang perlu kita waspadai itu kita jadikan pemicu ya. Itu. Jadi pokoknya lakukan. Terus yang kedua, yang kedua apa? Juga tamu sih. Bulan akhirnya. Lihat orang kursi, 2 kursi, atau kursi makan. Oh, yang itu di bertumbuh maksimal
versi terbaik kita. Kalau di sini hilang lagi. Sudah bertumbuh maksimal sesuai dengan versi terbaik teman-teman. Ya, saya kembalikan ke teman-teman semua. Seberapa maksimal yang teman-teman bisa kerjakan, dikerjakan. Pada intinya, setiap orang itu nggak bisa dibandingkan. Ya, teman-teman mau bandingkan dengan Pak Gede, nggak bisa. Teman-teman mau bandingkan dengan Bu Yanti, itu nggak akan pernah bisa sama, teman-teman. Ya, ada yang awalnya bertumbuh dari dalam diri sendiri dulu. Ya, mungkin dia bertumbuh di dalam dulu, saya yakinkan dulu diri saya, Bu Prani, benar nggak ini sih, saya ini, saya itu, gitu. Baru saya mau bisa bergerak keluar. Ada yang memang, alah sudahlah, pokoknya action aja lah, gitu kan. Ada yang seperti itu, makanya nggak bisa kita bandingin satu orang dengan orang yang lain. Makanya teman-teman, maksimal apa yang bisa dikerjakan, itu dikerjakan. Pada prinsipnya, itulah yang terjadi di lapangan, ya, ke depannya. Itu. Saya yakin semua pasti bisa. Ya, kita doa bersama. Pokoknya saya selalu mentargetkan untuk omset perusahaan di Garuda Jaya itu 30% masuk gitu kan. Jadi pokoknya perusahaan naik, kita harus tetap ikut naik juga. Karena pada intinya sekarang perusahaan udah naik. Ya, kita juga harus tetap ikutin naik. Tapi di Garuda Jaya ini tonggak-tonggaknya adalah ya teman-teman ini yang sudah di-mentoring ini. Nggak ada artinya saya tanpa teman-teman. jalan tadi, Bu. Itu ya pada prinsipnya itu. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya sehingga kita bisa untuk menghadapi marketing plan baru ini dengan benar-benar siap, benar-benar yakin dalam artian kita bijaksana menyikapi semua. Yang euforia kita sikapi dengan euforia yang lebih baik, yang perlu kita waspadai, kita sikapi dengan bertumbuh lebih maksimal sesuai dengan versi terbaik kita. Saya kira itu, teman-teman, kalau nggak ada yang dipertanyakan lagi, biar nggak panjang waktu, saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya, tapi mohon untuk dilanjutkan untuk yang hari Senin ini ya, saya ada tips atau mengundang biar teman-teman bisa memaksimalkan itu untuk di grupnya. Kayak gitu, ada nggak? Oh ya, hari Jumat saya mau buat seminar kesehatan, kalau di tim mentoring nggak ada yang buat. Gitu. Kalau udah ada yang buat dalam minggu ini, saya nggak buat. Biar nggak bentur ya. Kalau memang nanti saya lihat ada yang sudah buat, saya nggak buat. Tetapi ketika nanti saya buat, kira-kira apa ya temanya ya? Gitu. Dari tadi saya diubar terus sama Wiwin. Dia saya suruh mikir juga nggak tahu. Kira-kira apa teman-teman? Coba kasih saya bayangan, kasih saya masukan. Kira-kira kalau saya buat seminar kesehatan yang bisa mendatangkan lebih banyak orang baru, kira-kira judulnya apa? Tapi ini sebagai catatan aja sih. Kalau misalkan minggu ini nggak ada yang buat seminar kesehatan, saya buat. Yang jelas dari kantor Paras nggak ada seminar kesehatan dalam minggu ini. Sampai bulan depan baru ada. Apa kira-kira judulnya? Coba Bu Ros biasanya pintar ngasih judul. Apa Bu? Apa judulnya kira-kira ya? Ada yang bisa ngasih nggak ya? Versi terbaik. Win, ini screenshot ya, Win. Bu Surtina, Ibu kira-kira kalau ada seminar kesehatan, apa yang Ibu butuhkan, Bu? Apa ya, belum begitu ini. Nggak ada ya? Gitu ngerti ya. Belum ngerti. Dari produk, Bu? Dari kesehatan? Nggak ada bayangan ya? Nggak ada bayangan ya? COVID kan sudah pernah kita jelasin. Terus Pak Putu mah sudah. Terus tulang belakang sudah. Cara balur yang baik dan benar sudah. Kemarin saya berpikir sih mengkombinasi beberapa produk Faras untuk memaksimalkan terapi. Itu menarik nggak ya? Sendana kali Bu Pak. Kira-kira menarik nggak kalau itu materinya? Menarik, Bu. Kalau itu Bu Yanti, jadi kita menggiringnya hanya orang lama, Bu. Orang baru bisa nggak dengan judul itu? Mengkombinasi beberapa produk Faras untuk mendapatkan terapi hasil yang maksimal gitu. Jadi nanti materinya misalkan dia saya gabungkan antara minyak dan Rosevara.
minyak dan Rosevara, minyak dan Rosevara, dan gaya hidup. Itu aja antara 3 itu. Minyak, beberapa semua jenis minyak, semua jenis Rosevara, terus gaya hidup. Tapi kalau orang baru bisa masuk nggak itu? Kan ada pilihan yang member baru untuk Rosevara itu tuh. Yang mix itu. Maksud saya orang yang memang sakit kena nggak itu? Lah ya itu. Jadi dia nggak tahu produk. Kan banyak kalau misalkan dia nggak tahu produk tapi dia sakit, misalkan dia stroke gitu kan. Terapi stroke tanpa minum obat, padahal dia nggak tahu itu Faras. Kan mau itu member dia datang ke kita. Kan gitu. Kalau dia kita judul begitu, enggak ya? Mau kira-kira ya? Mau ya Bu ya? Kalau mau kita buat itu. Menarik kok itu. Menarik. Ya udah kalau gitu Iya. itu aja deh Win. Kalau itu Win, judulnya Win ya. Ya kalau nggak ada yang buat ya, kalau memang ada yang buat ya kita nggak buat. Oke lah, makasih ya teman-teman atas waktunya. Bu. Sekali lagi, dadah. Sampai ketemu hari Senin. Bye bye. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Ya udah. Foto dulu deh. Udah. Udah. 1, 2, 3. Bentar, lagi sekali ya. Gaya bebas. Bentar. Lagi sekali. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bu Prani, Pak Gede, Mbak Win, semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Ustadz Fitrani. Kasih Bu semuanya. Pak Gede Izin semuanya. lip ya. Sukses semuanya. Semua izin lab.